Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, selamat pagi, selamat beraktivitas kembali dan berjumpa lagi dengan Ibu Intan Ratnasari. Di sini Ibu akan memberikan materi ilmu pengetahuan sosial IPS kelas 7 ya. Nah, untuk materi kali ini yang akan Ibu bahas yaitu bab 3. Aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Oke. Di sini ada beberapa subbab yang akan Ibu bahas. Untuk minggu ini Ibu akan bahas subbab yang pertama yaitu kelangkaan dan kebutuhan manusia. Nah, di sini ada pendahuluan ya. Pada perkembangannya, kebutuhan manusia semakin bertambah, sedangkan barang dan atau jasa serta sumber daya alam jumlahnya terbatas. Kemudian potensi sumber daya alam setiap daerah berbeda sehingga mengakibatkan terjadinya interaksi antar daerah. Hal ini mengakibatkan terjadinya kelangkaan sumber daya alam ya. Selanjutnya di sini pengertian kebutuhan manusia. Oke, di sini ada dua. Yang pertama itu mengenai kebutuhan. Ada juga keinginan. Nah, anak-anak, untuk kebutuhan di sini hasrat yang timbul dalam diri manusia yang jika tidak terpenuhi dapat mempengaruhi kelangsungan hidupnya, ya. Sedangkan untuk keinginan yaitu hasrat yang timbul dalam diri manusia yang jika tidak terpenuhi tidak mempengaruhi kelangsungan hidupnya. Oke. Selanjutnya di sini ada jenis kebutuhan manusia. Nah, untuk jenis-jenis kebutuhan manusia juga di sini terbagi menjadi beberapa macam ya. Contohnya yang pertama yaitu macam kebutuhan menurut intensitas atau tingginya. Nah, di sini ada 3 kebutuhan. Yang pertama yaitu kebutuhan primer. Kebutuhan primer itu kebutuhan pokok ya. Contohnya seperti makanan, pakaian, dan rumah tempat tinggal kita. Selanjutnya yang kedua yaitu ada kebutuhan sekunder atau kebutuhan tambahan ya, kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Contohnya seperti lemari dan sabun dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada kebutuhan tersier. Nah, kebutuhan tersier ini kebutuhan barang mewah ya, contohnya seperti ponsel atau kendaraan seperti kendaraan bermotor atau mobil. Oke. Selanjutnya macam kebutuhan menurut sifatnya. Nah, terbagi menjadi 2 ya, yaitu yang pertama kebutuhan jasmani. Kebutuhan yang berkaitan dengan kondisi fisik manusia. Contohnya makanan, olahraga, dan istirahat. Kemudian yang kedua yaitu kebutuhan rohani ya, kebutuhan yang berkaitan dengan kondisi jiwa manusia, contohnya seperti pendidikan, agama, dan rekreasi. Oke, selanjutnya kebutuhan menurut waktu penggunaannya. Yang pertama yaitu kebutuhan sekarang, yang kedua yaitu kebutuhan masa yang akan datang ya. Untuk kebutuhan sekarang sifatnya itu mendesak, harus segera dipenuhi sekarang. Contohnya, jika kita sakit, kita memerlukan obat sekarang ya. Kita harus mencari obat sekarang agar penyakit kita membaik. Kemudian rasa lapar ya. Kalau kita lapar, kita harus langsung makan. Kemudian haus. Haus ya, kalau kita haus berarti kita harus langsung minum ya. Kemudian di sini ada kebutuhan yang masa akan datang ya. Kebutuhan yang pemenuhannya ya dapat ditunda tetapi harus dipersiapkan sekarang. Contohnya bulan depan kita mau jalan-jalan, berarti kita harus menabung dari sekarang ya. Terus selanjutnya di sini ada macam-macam kebutuhan menurut subjeknya. Ya, yang pertama yaitu kebutuhan individual. Ya, bersifat subjektif atau tergantung profesi atau kegiatannya. Nah, contoh yang di sini yaitu
profesi anak sekolah ya, seperti anak sekolah profesinya berarti dia memenuhi kebutuhannya harus terpenuhi seperti sepatu, buku, pulpen, kacamata dan lain sebagainya. Sedangkan kalau dia profesinya seperti petani berarti dia membutuhkan cangkul, pestisida dan bibit ya. Kemudian di sini ada kebutuhan kelompok. Nah, kebutuhan kelompok ini kebutuhan yang dibutuhkan secara bersama-sama oleh masyarakat luas ya. Contohnya di sini seperti jalan raya, pasar, sekolah, masjid dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya di sini ada faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia ya. Yang mempengaruhi kebutuhan manusia yang pertama yaitu jenis kelamin. Nah, jenis kelamin di sini ada jenis kelamin perempuan dan laki-laki. Kemudian ada tingkat pendidikan ya. Tingkat pendidikan seperti jenjang pendidikan kita SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi. Selanjutnya ada kondisi lingkungan. Nah, untuk kondisi lingkungan ini kita hidup kondisi lingkungannya di mana? Seperti kita hidup di kondisi lingkungan yang sederhanakah atau mewahkah dan lain sebagainya. Kemudian di sini tingkat ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, di negara maju, internet telah menjadi kebutuhan primer ya. Contohnya seperti di kita sekarang, internet itu seperti kebutuhan kita sehari-hari ya. Selanjutnya ada tingkat pendapatan. Nah, untuk tingkat pendapatan ini, jika tingkat pendapatan kita tinggi, maka kebutuhan yang akan kita keluarkan juga akan tinggi ya. Selanjutnya situasi sosial. Nah, jika situasi sosial kita tinggi, maka sosial kita juga harus lebih tinggi ya. Seperti di sini contohnya ada Bapak Presiden ya. Tingkat situasinya atau tingkat sosialnya tinggi, berarti dia membutuhkan pengawal pribadi, beda dengan masyarakat yang biasa ya. Kemudian di sini ada selera. Nah, untuk selera di sini seperti manusia mempunyai selera yang berbeda-beda ya. Sepertinya yang satu seleranya suka makan bakso, kemudian yang kedua seleranya suka makan mie ayam. Selanjutnya ada yang suka seleranya nasi goreng gitu. Nah, itu merupakan perbedaan dari kebutuhan manusia ya. Selanjutnya di sini ada beberapa soal yang harus anak-anak jawab ya. Sini ada 5 soal. Soal ini ditulis di buku tulis, kemudian tulis jawabannya juga di buku tulis, lalu difoto dan dikirim ke Google Classroom ya untuk tugasnya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.